Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita bahas pada jamaah dua sunnah puasa. Dan ini yang asli sunnah, karena sisanya adalah sunnah-sunnah yang memang tidak berkaitan dengan ibadah puasa. Ada baca Quran, ada sholat tarawih di Ramadan, dan macam-macam. Tapi yang kaitannya dengan ibadah sahur sebagai penyempurna sahur, dan itu ibadah, itu dua. Satu sahur, yang kedua ta'jil atau menyegerakan berbuka. Kita bahas yang pertama para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu sahur. Nah, sahur ini para jamaah, kalau kalimat Arabnya adalah as-sahur, sin, ha, wawu, ro, itu maknanya ta'amus sahari wa syarabuhu, makanan atau minuman yang dikonsumsi di waktu sahar. Apa sih waktu sahar? Sedangkan as-sahar, waktu sahar itu tunggal ya Pak. Kalau jamaknya, pluralnya itu al-ashar ya, makanya ada ayat Quran wal mustaghfirina bil ashar. Nah ini jamaknya. Dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Makanya definisi sahar itu para jamaah akhirul laili qubaila subhi. Waktu sahar itu akhir malam sebelum subuh. Kapan akhir malamnya? Sepertiga malam terakhir sampai subuh. Makan dan minumnya disebut sahur. Jadi makan minum di waktu sahar namanya sahur. Waktunya namanya sahar. Kalau ada orang kemudian makan jam malam, jam 12 ya, para jamaah itu bukan sahur. Seperti itu mindo ya namanya, nambah seperti itu. Para jamaah karena disebut sahur kalau di sepertiga malam terakhir. Bagaimana sih itu sepertiga? Nah ini agak beda dengan bab qiyamul lail. Kalau sepertiga qiyamul lail itu sepertiga dari setengah malam, karena ada waktu tidur seperenam malam. Yang sholat sunnahnya Nabi Daud. Kalau ini dibagi tiga. Isya anggap setengah 8, terus kemudian subuhnya setengah 5, ya walaupun sih lebih ya, tapi itu anggap saja. Berarti setengah 8. Kenapa hitungnya dari Isya? Karena kalau
syafaqul ahmar. Syafaqul ahmar itu sinar matahari yang kemerah-merahan walaupun mataharinya sudah tenggelam. Apa namanya? Soalnya kan kalau maghrib itu masih ada merah-merahnya. Kalau merah-merahnya hilang, benar-benar gelap, namanya waktu isya. Nah, subuh ada sinar putih, namanya fajar. Walaupun mataharinya belum terbit, sehingga subuh itu tidak bisa dikategorikan malam. Maka waktu malam itu dari isya sampai subuh, seperti itu. Nah, kalau dari setengah 8 ke ini sih hitung-hitungan saja, sampai ke setengah 5 berarti 9 jam. Dibagi 3 berarti 3 jaman kan. 3 jam pertama sepertiga awal, 3 jam kedua pertengahan, 3 jam ketiga waktu sahur sepertiga terakhir. 3 jam pertama itu waktu isya para jamaah. Sehingga Rasul itu nggak pernah sholat isya melebihi sepertiga awal. Nah, kalau sekarang ya berarti anggaplah nggak pernah melebihi setengah 11. Seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau lebih setengah 11 sudah odo di luar waktu. Seperti itu. Zaman dulu sholat isyanya diakhirkan, Pak. Tapi sahabat yang nunggunya ngantuk sampai tidur dalam kondisi duduk, tapi nggak wudu lagi langsung sholat. Itu riwayatnya sahih karena tidurnya cuma nundukin kepala. Lalu Rasul bersabda, ngomong kepada sahabat, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya. Kalau tidak memberatkan umatku, saya pengen sholat isya selalu di akhir malam, menjelang setengah 11 itu, biar habis sholat isya di itu. Nah, dari setengah 11 para jamaah sampai setengah 2 ya Pak, 3 jam kan. Itu waktu tidur. Namanya jawful lail, pertengahan malam para jamaah. Sehingga usahakan kita itu Pak kalau tidur jangan sampai apa? Melebihi setengah 11. Syukur-syukur jam 8 udah tidur biar segar. Seperti ya, ini saja ikut. Kalau jam setengah 11 belum tidur dianggap sudah begadang. Saya tidak tahu ya. Saya pernah dengar ya kurang yakin banget sih. Dengar beberapa pembicaraan para dokter itu, konten-konten itu kalau malam-malam masih belum tidur, yang kenapa livernya, ya, karena memang waktunya tidur, waktunya istirahat, seperti itu. Nah, jam setengah 2 waktu sahur, seperti itu, sampai subuh. Waktu sahurnya namanya ashar. Baik, jadi waktunya namanya sahar, jamaknya ashar, makannya namanya sahur. Dan ternyata para jamaah walaupun sekedar makan minum ya Pak, sahur itu ibadah. Buktinya apa? Hukumnya sunnah, jadi itu ijma. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Enggak sahur tetap sah puasanya. Kenapa enggak sahur puasanya tetap sah? Sebab puasa itu kata Allah minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, tentunya beserta niat. Berarti enggak ada definisi apa? Sahur. Orang enggak sahur juga puasanya tetap sah. Seperti itu. Cuma kalau enggak sahur, puasanya kurang sempurna. Ada pahala yang hilang.
Makanya Rasul bersabda apa? Dalam Bukhari Muslim, tasaharu, kalian makan sahurlah. Seperti itu. Berarti makan sahur itu perintah siapa? Rasul. Dan Rasulnya sahur. Seperti itu. Fa inna fis sahuri barokah. Di sahur ada keberkahan. Al barokah. Keberkahan itu para jamaah maknanya subutul khairi al ilahi, tetapnya kebaikan yang sifatnya dari Allah. Sederhananya adanya pahala itu berkah. Kerja menghasilkan banyak duit tapi nggak ngasilin pahala, kurang berkah. Makan itu membuat kenyang dan makannya enak-enak tapi tidak menghasilkan pahala, kurang berkah. Berkah itu kalau setiap amal bisa menghasilkan pahala. Makanya pas nikah didoainnya apa? Barokallah. Biar pernikahannya bisa nambah pahala, bukan nambah dosa. Seperti itu. Nah, Rasul mengatakan di sahur itu ada berkah. Berarti di sahur itu ada apa? Pahala. Maka sahur itu ibadah, penyempurna puasa. Nah, apa sih alasannya para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Li'annahu yusta'anu bihi ala siyamin nahar. Jadi sahur itu bukti bahwa kita nggak sombong, Pak. Sehingga minta bantuan sahur untuk puasa Ramadan atau puasa di siang hari. Seperti itu. Kan kalau nggak minta bantuan agak sombong-sombong di, kok kamu nggak sahur? Nggak sahur juga kuat, kan kayak gitu, Pak. Seperti itu. Jadi seolah-olah sahur nggak penting. Makanya kemudian dalam hadis Ibnu Majah itu Rasul bersabda dari Ibnu Abbas, ista'inu, disuruh, Pak, minta bantuanlah bito'amis sahari, dengan makanan sahur, ala siyamin nahar, untuk puasa siang hari. Puasanya umum tuh, Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi udah kenyang, bagaimana? Nah, disebut sahur itu para jamaah kullu ma hasola min aklin aw surbin hasola bihi fadilatus sahur. Walaupun sesuap, walaupun seteguk disebut sahur, asal di waktu sahur dan asal mau puasa. Seperti itu. Mana sumbernya para jamaah? Hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin As. Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahari. Seperti itu. Perbedaan puasanya kita umat Islam dan perbedaannya puasanya orang Yahudi Nasrani. Orang Kristen itu puasa, orang Yahudi juga puasa, cuman nggak ada sahurnya. Kalau umat Islam puasanya ada syariat sahur. Maka Rasul mengatakan aklah itu kalau ngaji bahasa Arab ya Pak, ngaji nahwu, namanya masdar marroh. Seperti itu. Jadi kalau aklun makanya banyak akal. Tapi kalau aklah makanya satu suara. Kalau nazor manggilnya berkali-kali. Tapi kalau nazroh manggilnya sekali. Mau apa? Mau nazor. Berarti manggilnya berkali-kali itu Pak. Sampai jelas betul. Oh iya, ternyata calon istri saya cantik ya. Udahlah, lanjut lamarannya. Itu nazor. Tapi kalau nazroh manggilnya sekali. Makanya ada hadis apa tuh? La tutbi'in nazrotan
nizro, jangan kau pernah ikutkan pandangan sekalimu dengan apa? Nizro. Nizro itu masdar hayah, memperhatikan. Jadi walaupun mandang sekali, Bapak Ibu ya, kelawan setiap Bapak Ibu. Para jamaah, Bapak-bapak ya, walaupun mandang sekali, tapi dimandangnya itu ada memperhatikan dosa. Bisa dipahami ya? Nah, nizro itu gini, mandang tapi pakai perasaan. Masya Allah, cantik banget. Nah, itu namanya apa? Nizro. Dalam ilmu nahwu namanya masdar haidah. Seperti itu. Nah, cirinya apa? Bekas Pak di hati. Sehingga sebenarnya ngobrol sama lawan jenis, kelihatan mukanya, bukan auratnya ya, kelihatan mukanya lama, ngobrol sambil mandeng, dosa enggak? Orang saya nggak ada perasaan sama dia, itu enggak dosa Pak. Kayak di pasar, di apa gitu. Tapi walaupun di pasar dia apa, ya Allah, beli sama dia enak banget, cantik. Itu baru nizroh, dosa di sini. Sehingga yang diharamkan itu nizrohnya, menikmati keindahan lawan, dan itu laki-laki perempuan. Ibu kenapa senang hadir ke pengajian? Ustadznya ganteng, itu maksiat Pak. Seperti itu. Makanya yang nggak ganteng-ganteng beruntung. Tidak jadi bahan fitnah seperti itu. Nah, yang penting laku ya Pak. Tapi bahasanya apa? Masdar marroh. Sehingga kemudian ada kalimat aklah ini apa? Satu suap makanan yang dimakan di waktu sahur. Nah, ini resep nih para jamaah. Kalau misalkan kita kenyang ya, bahkan ada masa-masa males banget sahur, ya maka bangunlah walaupun minum seteguk, diniati sahur, maka sudah dapat pahala sahur. Bangunlah walaupun kemudian makan jeruk, dibelah ya, jeruknya, terus diambil satu apa? Satu sisir apa sepasang? Kadang istilah kayak gini tuh kitanya enggak tahu, tapi apa bahasanya. Jadi yang benar apa nih Pak? Bukan satu biji, bukan satu itu tuh. Sium, ada 3 bahasa. Sium, sisir, spasi, ya gitu lah. Seperti itu kan cuma ngambil satu terus dimakan, dikunyah sekali. Itu sudah dapat fadilah sahur. Seperti itu. Lebih sunnah lagi para jamaah ya, yaitu mengakhirkan sahur. Apa keistimewaannya mengakhirkan sahur kepada jamaah? Apa pahalanya nggak putus Pak? Seperti itu. Ini hadisnya la tazalu itu senantiasa terus-terusan. Umatku bi khairin, mendapatkan pahala. Seperti jadi ada puasa yang pahalanya putus-putus. Ada puasa yang pahalanya utuh sempurna. Nah, siapa yang puasa pahalanya sempurna? Dia mengamalkan 2 amalan. Amal pertama apa? Takjil, menyegerakan berbuka. Takjil itu makan dulu baru sholat maghrib. Seperti itu. Cuma kadang salah tafsir. Di tempat saya itu para jamaah ya, ada tulisan sedia takjil. Sehingga takjil itu makanya bukan menyegerakan berbuka, lontong Pak. Sama sambal gorengan. Itu makna takjil. Dan itu problem sebenarnya. Seperti itu. Problemnya gimana para jamaah? Sehingga dianggapnya takjil itu makanan pembuka.
Sehingga muncul pertanyaan, makan besarnya kapan? Ya dijawab gampang para jamaah. Makan besarnya gimana? Turja, atur aja, enaknya gimana? Tapi saya jelasin ya kayak gitu. Kenapa masalah istilah makan besar itu bermakna? Kalau makannya besar sebelum sholat maghrib, bisa-bisa sholat maghribnya menjelang isya. Karena kan kalau makan besar tekan yang habis kenyang duduk. Saya mau senderan takut patah ini. Duduk nyantai, apalagi tukang ngerokok dulu bisa lah. Seperti itu. Oke, para jamaah, ya sudah, baiknya habis maghrib. Habis maghrib makan banyak, terawihnya ngantuk. Seperti itu. Gara-gara makannya kebanyakan. Seperti itu. Nah, ya sudah habis terawih makan besarnya. Kalau habis terawih saya bilang nggak jadi lebaran. Jadinya lebaran, Pak. Badannya makin lebar karena habis makan tidur kan. Seperti itu. Sehingga kemudian ya hilangkan istilah makan besar itu. Buka ya buka sekali, secukupnya. Seperti itu. Cukupnya sepiring gitu. Artinya kalau sudah makan lontong 3, gorengan 3, makan kemudian kolak kayak gitu, masih nanyain kita makannya kapan? Nah, itu problem. Seperti itu. Ini nanti mau lebaran apa mau lebaran? Nah, lucunya dikait-kaitkan dengan Rasulullah. Rasul itu makan besarnya kapan? Ya kapan terus Rasul makannya banyak? Udah buka ya buka. Sehingga kemudian makan. Kenapa harus takjil? Ya para jamaah, biar sholat maghribnya khusyuk. Tapi kalau masih mikirin makan besar ya nggak khusyuk. Allahu Akbar, berlontong kebuli, nunggu. Kadang yang ngumumin panitia masjid tuh. Para jamaah kita takjil dulu ya. Takjilnya isinya apa? Lontong. Nanti habis maghrib ada kebuli. Jadi pas sholat itu pikirannya apa? Karena masih lapar. Sehingga makan. Maghribnya dulu. Karena afdolnya buka dulu. Kira-kira cukup. Ya udah dimundurin 15 menit ya jadi makan besarnya. Kalau 15 menit kan kebanyakan. Jadi dilatih menahan kepada jamaah. Seperti itu. Terus habis maghrib ya baca Quran apa sambil nunggu isya. Bukan makan besar. Habis itu terawihnya ringan. Habis terawih ya tidur seperti itu. Bukan mikirin makan besar, belum makan ya gitu kan. Nunggu sahur seperti itu. Nah, seperti itu para jamaah. Dan yang kayak gitu ada, Pak. Karena buka dikit kan kenyang. Ya faktor kebiasaan aja. Seperti itu. Nah, sehingga ini cerita ya Pak, bahwa senang kedatangan bulan Ramadan itu pahala. Dan Rasulnya senang. Ketika datang bulan Ramadan itu Rasul mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kan dikabarin, ya Rasul hilal kelihatan. Rasul Allahu Akbar. Seperti itu. Kasih tahu yang lain besok puasa. Lalu Rasul cerita seperti itu, bahwa telah datang bulan Ramadan, bulan banyak pahalanya, bulan penuh berkah. Ada puasa. Ini yang nyemangatin. Sehingga senangnya saja dengan kedatangan Ramadan itu pahala. Kenapa? Karena dia rindu pahala. Salah satu di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, yang kalau beribadah pahalanya 82 tahun. Dan bisa jadi umur kita nggak nyampe 82 tahun. Itu kan dirinya sahabat Pak terhadap orang-orang Bani Israel. Ada orang Bani Israel yang jihad selama 1000 bulan. Lalu ya Rasul, kita juga pengen, tapi umur kita terbatas.
turunlah surah Al-Qadar. Sehingga Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Rasulullah yang umurnya pendek. Tapi ada yang salah maknai senang Ramadan para jamaah. Pak, senang Ramadan, senang berkah banget. Kenapa dagangnya laris? Kan itu kan beda ininya. Pikirannya kepada jamaah. Sama kayak motivasinya, sama kayak pikirannya anak-anak kan. Senang gak Ramadan? Senang, soalnya pas maghrib makanannya banyak kan gitu. Jadi rindunya bukan rindu pahala, tapi rindu dunia. Yang mudah-mudahan nggak kejadian sama orang yang ngerti agama ya Pak. Senang gak Ramadan? Senang, jadwalnya padat kan musibah itu. Tapi insya Allah ya enggak ya para jemaah. Kan orang ngerti agama beda ya Pak. Seperti itu. Sehingga fastabiqul khairatnya itu fastabiqul khairat apa? Pahala. Seperti itu. Baik, karena ngejar pahala sehingga kemudian dia pengenlah puasanya pahalanya utuh, sehingga amalnya dua, satu bukannya disegerakan, yang kedua apa? Sahurnya diakhirkan. Kapan mengakhirkan sahur? Sahurnya berapa jam? Sahurnya berapa jam para jemaah? 3 jam. Berarti tinggal dibagi 3 Pak. 3 jam pertama awal sahur, 3 jam kedua pertengahan sahur, 3 jam kedua, 1 jam kedua pertengahan sahur, 1 jam menjelang subuh itu akhir sahur. Kalau subuhnya 4:30 ya berarti 3:30 ke atas sudah mengakhirkan sahur. Dan sunnah ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya lompat saja. Menghentikan sahur Pak, kira-kira 50 ayat sebelum subuh. Bukan malah sahur di waktu itu, tapi dihentikan. Semacam itu. Jadi persiapan sholat subuh di kita istilah Indonesia itu namanya imsak. Seperti itu. Tapi di luar nggak ada istilah imsak, ya tinggal bikin istilah aja Pak. Para jamaah. Tapi sunnah boleh makan minum sih? Enggak sih, pas waktu imsak boleh silakan. Tapi sebaiknya tidak. Seperti itu. Nah, problemnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadisnya itu punya mafhum iktido. Ada kalimat yang terbuang. Seperti itu. Hadisnya Bukhari Muslim dari Zaid bin Sabit. Kata Zaid, saya ini sahur bareng Rasul. Habis itu Rasul berdiri ke masjid. Apa pertanyaan Qatadah? Berapa waktu antara azan subuh dan sahur? Sahur ini awal sahur apa akhir sahur? Kalau awal sahur berarti mulai sahurnya. Kalau akhir sahur berarti berhenti sahur. Seperti itu. Nah, karena kalimatnya koma ila sholat, habis sahur Rasul ke masjid, maka maknanya akhir sahur, bukan awal sahur. Enggak memperhatikan koma, muncul hukum sahurnya menjelang subuh. Nah, itu problem ketidakpahaman. Mafhum iktido itu banyak, termasuk di Quran. Misalnya ada ayat bab puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Pokoknya kalau diterjemahkan, siapa yang dalam kondisi sakit atau bepergian maka dikodo di hari yang lain. Itu kurang kan Pak? Kurang apa para jemaah? Kurang kalimat tidak puasa.
Sebab kalau bepergian puasa yang nggak wajib qadha. Maka kemudian kalimat komplitnya tuh gini para jamaah. Aman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftara. Kan aftara itu bukan Quran. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu namanya mafhum iqtido. Saya kasih gambaran sederhana ya Pak. Kalau ditanya, Bapak namanya siapa? Rata-rata orang jawab, misalnya nama saya Agus. Agus. Sempurna nggak Pak jawab Agus? Enggak. Kalau sempurna harusnya jawabnya gimana? Nama saya Agus. Tapi kalimat nama saya itu kan hilang. Ngeribet-ngeribetin. Seperti itu. Aslinya ada. Sebab kata ahli bahasa kalau tiba-tiba muncul Agus, mana subjeknya? Mana predikatnya? Mana kata keterangannya? Sehingga utuh jadi satu kalimat itu atau satu kata itu, satu kalimat itu kalau susunannya jelas. Itu cuma satu kata saja, Agus. Kan seperti itu. Maka kemudian di kalimat ini tuh ada kalimat yang menghilang. Berapa waktu antara azan, bisa awal sahur, bisa akhir sahur. Tapi yang tepat apa? Akhir sahur, karena ada kalimat setelah itu Rasul ke masjid. Kan kalau dipraktekin jadi masalah tuh para jemaah. Ngikutin sunnah Rasulullah sahurnya menjelang subuh. Padahal menjelang subuh itu sunnahnya apa? Berhenti sahur. Sahurnya di waktu akhir. Bab sholat juga sama. Bab sholat itu awal waktu itu dari apa Pak? Ya tinggal aja dibagi 3. Misalnya zuhur jam 12:10, asar setengah 4, tinggal dibagi 3 tuh Pak. Sepertiga pertama awal waktu, hukumnya istimewa, ada hadisnya. Sepertiga kedua pertengahan, biasa saja. Sepertiga terakhir ini makruh, karena dia mengakhirkan waktu sholat. Tapi nggak dosa. Kalau dosanya kalau sudah keluar waktu. Maka kesimpulannya, sahurnya diakhirkan sejam sebelum subuh. Tapi kalau versi kemenang mungkin ya Pak yang bikin jadwal itu 50 ayat itu 10 menit. 10 menit sebelum subuh dihentikan. Seperti itu. Dihentikan, ya sudah sikat gigi, sudah mungkin mandi atau apa, berangkat ke masjid. Seperti itu. Sehingga adzan subuh sudah posisi di masjid. Nah, takjilnya nanti aja terserah. Enggak ketemu lagi, ya nanti aja tuh ya enggak dibahas. Apa lanjut? Masih ada waktu sih Pak, tapi barangkali mau tanya jawab ya nggak apa-apa, kan nggak harus dipaksakan. Baik, takjil ya para jamaah. Takjil itu menyegerakan, seperti itu. Sunnah para jamaah menyegerakan berbuka, seperti itu. Nah, menyegerakan berbuka itu ya Pak, sholat dulu, buka dulu baru sholat. Makanya hadisnya Rasulullah itu berbuka puasa, ya berbuka, umumnya berbuka sebelum apa? Sholat maghrib. Cuman Rasul bukanya pakai ruto pertama, kurma muda. Kenapa ruto? Ya mungkin ya Pak, ini akal-akalan saya aja, nggak usah dipercaya, gulanya dikit. Sebab kalau gulanya banyak ngantuk, biar ibadahnya semangat. Nggak ada ruto, pakainya tumayrot, kurmanya yang kecil-kecil. Saya bukannya pakai kurma sih, kurma apa? Kurma sukali berapa? 30 biji kan? Ya sama aja. Seperti itu. Sehingga pilih kurma yang kecil-kecil dan gawanya banyak lah. Cuman kalau orang Arab sudah makan kurma itu bilangnya sudah makan, sudah selesai, udah makan, udah buka. Di kita
kita makan kurma itu baru makanan pembuka. Ya, ada kebuli yang nunggu itu, belum ketemu nasi. Seperti itu para jamaah. Nah maka tapi ada syaratnya ya para jamaah. Kalau misalkan benar-benar waktu maghrib kalau salah ya batal biasanya. Seperti azan. Seperti sudah azan, disangka azan, ternyata ada beberapa masjid yang sebelum maghrib sholawatan karena dari jauh. Bukan azan sholawatan, tapi sudah makan di kodo itu belajar. Karena belum maghrib. Seperti itu. Nah ada lagi kasus itu yang nanya jamaah begini, saya pakai alarm maghribnya. Seperti itu. Naik perjalanan dari Jawa ke Jakarta. Seperti itu. Atau mungkin dari Jakarta, soalnya pikirannya dia perjalanan, lupa matiin alarmnya, merubah nyetingnya lupa, sehingga kemudian alarm bunyi makan mati. Padahal daerahnya udah beda seperti itu, dan daerahnya belum mati. Salah satu pertanyaan jamaah, bagaimana? Yang nggak apa-apa, nggak dosa, tapi wajib dikodo karena puasanya batal. Yang dosa itu kalau dengan sengaja membatalkan diri. Ditelepon untuk muadzin, kamu muadzin korupsi dikit ya 10 menit majuin. Seperti itu ya bagian daripada kemaksiatan berjamaah. Makanya tadi ketar-ketir ini waktunya beda, aduh mau puasa waktunya beda. Seperti itu. Karena ya sebenarnya sih ibadah sholat juga sama saja, tapi biasanya orang bergantung pada waktu itu kan saat Ramadan, sehingga mundur itu musibah, Pak. Karena tidak takjil tadi. Seperti itu. Nungguin azan dari Al-Ikhlas kan. Ternyata muadzinnya makan duluan di masjid. Yang di rumah nunggu. Itu kan zalim namanya para jamaah. Seperti itu. Sehingga kemudian yang ditunda itu apa? Sholatnya, bukan azannya. Minum dikit, tapi jangan sambil berdiri juga. Minum sebentar langsung azan, biar di rumah tahu, walaupun banyak sih ininya para jamaah alat lainnya, tapi kan kadang rusak, kadang apa. Kasusnya sahur sama di para jamaah. Sahur itu ya, kasusnya gini. Kalau sudah subuh itu kan ini Pak, tidak boleh makan minum itu, karena sudah muncul fajar. Di zaman Rasul itu yang bilungin azannya Bilal. Subuh belum ya, udah subuh sampai Rasul meyakinkan udah kalau Bilal azan makan saja. Karena Bilal itu azannya sebelum subuh. Seperti itu. Nah kasusnya gini Pak, seperti itu. Handphone mati karena mati lampu lama, lupa dicas. Jam mati semua. Terus gelap kan, karena mati lampu. Bagi ya Allah, ini subuh belum, bingung kan, ragu-ragu itu para jamaah. Seperti itu. Akhirnya udahlah, yakin aja belum subuh. Maka para jamaah, tiba-tiba lampunya nyala. Pas lampu nyala, Allahu Akbar, tandanya apa? Udah lama tidak subuh. Dosa nggak kayak gitu para jamaah? Enggak. Karena nggak tahu, habis selesai makan makan minum puasa, tapi puasanya batal, wajib diganti. Sehingga ada istilah imsak dalam fikih itu. Imsak itu apa? Orang-orang yang puasanya batal, ya seperti itu, tetapi
dia berkewajiban menahan diri menghormati bulan puasa. Boleh nggak dia makan? Nggak boleh. Boleh nggak dia minum? Haram. Nanti makan minumnya maghrib. Tapi puasa di hari itu wajib diikuti. Seperti itu. Sehingga buka sahur subuh itu harus benar-benar apa? Harus benar-benar waktunya beneran. Enggak boleh diduga-duga. Fa'in syakka, kalau ragu-ragu ya enggak boleh berbuka. Menyegerakan berbuka. Dasarnya apa? Ragu-ragu enggak bisa. Harus ada bukti bahwa itu sudah maghrib. Baik, terakhir ya para jamaah, mungkin sudah saya tapi sebentar. Ada doa berbuka. Doa berbuka itu dua para jamaah. Satu, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insya Allah. Kapan Pak? Jumhur mengatakan sebelum makan. Sebagian ulama mengatakan sesudah makan. Nah, kalau sebelum makan maknanya beda Pak. Apa sumbernya? Nah, satu, doa yang mustajab itu saat berbuka. Saat berbuka itu apa? Waktunya sudah maghrib tapi belum makan. Itu namanya saat. Seperti itu. Sehingga para jamaah hadisnya itu begini Pak. Iza aftoro, apabila hendak berbuka. Aftoro itu fi'il madi, tapi karena ada iza itu harfu syartin wastiqbalin. Dia harus ketemu fi'il madi para jamaah, tapi fi'il madinya itu maknanya yang akan datang. Makanya di ayat Quran itu surah Al-Maidah ayat 60 itu iza kumtum ila sholat, itu tidak ada yang menerjemahkan apabila kamu selesai sholat berwuduklah. Tapi apabila kamu mau sholat maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu. Itu pakainya kuntum fi'il madi, tapi maknanya hendak karena ada iza. Ya. Maka iza aftoro, apabila kamu hendak berbuka, ucap apabila Rasul hendak berbuka, Rasul itu mengucapkan apa? Zahabaz zoma. Zahabaz zoma itu maknanya bukan telah hilang rasa dahaga. Kalau telah hilang rasa dahaga itu pernyataan Pak, bukan doa. Doa itu meminta. Kalau ada yang meninggal didoain rahimahullah, maknanya apa? Bukan dia sudah mendapatkan rahmat, bukan, tapi semoga Allah merahmati. Maka zahabaz zomawi itu maknanya semoga dahaganya hilang, semoga tenaganya balik, tapi pakai fi'il madi. Semoga pahalanya ditetapkan atas kehendak Allah, baru makan. Seperti itu. Nah, ini bahasa yang kelah. Berarti salah munculnya. Ini hadisnya sama, tapi sebagian ulama memaknainya pernyataan, bukan doa. Maknanya telah. Berarti kalau telah caranya gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu, habis makan baru alhamdulillah zahabaz zoma, dahaga sudah hilang. Itu bukan doa puasa, tapi pernyataan rasa syukur. Seperti karena ciri doa itu meminta. Doa kedua para jamaah yaitu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar
rahimin. Kalau di hadisnya cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Yang nambahin ulama Pak, namanya Imam Al-Qurdi. Ditambahi wa bika amantu sama birahmatika ya arhamar rahimin. Ini sumber hadisnya para jemaah. Enggak ngarang Pak ulamanya. Todo doa. Allahumma laka sumtu itu kalimatnya ini as-saumuli, kata Allah. Puasa itu untukku. Maka pas buka ngomong, ya Allah laka sumtu, saya puasa itu untuk engkau. Ngikutin perintah Allah, karena Allahnya di hadis qudsi mengatakan as-saumu wa bika amantu. Puasa itu dasarnya harus apa? Iman. Makanya man soma ramadhana iman, sehingga dinyatakan kepada engkau aku beriman, sehingga aku berpuasa. Nah, terus kemudian yang ketiga apa? Wa ala rizkika aftartu. Orang puasa itu punya dua rizki. Satu rizki saat buka, satu rizki saat ketemu Allah. Jadi ngomong, ya Allah, alhamdulillah rizki pertama sudah didapat, saya buka. Seperti itu. Cuman yang bikin masuk surga apa Pak? Bukan puasanya, tapi rahmat Allah. Maka di akhir aku mohon rahmat agar ini menjadikan ke surga. Itu birahmatika ya arhamar rahimin. Kesimpulannya, Allahumma laka sumtu itu hadisnya doif kalau secara lafaz, tapi maknanya didukung hadis sahih. Dan doa itu tanpa hadis pun boleh. Sehingga yang masyhur di kitab, doa saat puasa itu dua. Satu, zahabat dzama'u, tapi maknanya apa? Semoga hilang rasa yang saat. Yang kedua, Allahumma laka sumtu. Tapi kalau mau menjadikan zahabat dzama'unya pernyataan bukan doa puasa, maka dilaksanakan setelah berbuka. Seperti itu. Nah, yang sebelum berbuka ini jumhur para jamaah, kebanyakan para ulama secara fikih ya Pak, yang kemudian yang mensunnahkan setelahnya itu adalah sebagian ulama. Akibat maya sulubil fitri itu adalah sunnah berdoa setelah berbuka, setelah makan. Tapi hukum asalnya jumhur mengatakan saat berbuka, karena waktu mustajabnya sebelum makan. Baik, itu saja. Terima kasih sudah diambil waktunya ya Pak. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.